Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, hazinallahu ayyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pelajaran yang ke-173, yaitu min ahkamil mawaris, itu hukum-hukum yang berkaitan tentang warisan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas sebuah buku yang berjudul 9 langkah praktis jago hitung waris. Alhamdulillah dapat hadiah dari penulisnya langsung, Ustadz Nizar Saad Jabal NC MPD. Ya, di sini beliau menjelaskan 9 langkah praktis jago hitung waris. Dan di dalam daftar isinya beliau membagi menjadi 12 bab. Bab yang pertama deskripsi ilmu waris, yang kedua urgensi ilmu waris, yang ketiga dalil ilmu waris, yang keempat rukun dan syarat waris, 5 sebab-sebab waris mewarisi, yang keenam penghalang waris, yang ketujuh tarikah atau harta peninggalan, 8 susunan ahli waris, bab 9 model pembagian waris, yang ke-10 perhitungan waris, bab ke-11 al-aul, dan yang ke-12 bab ke-12 an-naqsu. Ya, beliau membagi dalam 12 bab dalam kitab ini. Insyaallah kita akan baca kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan faidah kepada penulisnya, keberkahan dari ilmu beliau, hafizahullah taala, dan semoga kita juga dapat mengambil faidah manfaat dari kitab ini ya. Baik, bab yang pertama tentang deskripsi ilmu waris. Di sini beliau hafizahullah taala menyebutkan tentang ilmu waris itu pembagian dari atau bagian dari ilmu fikih. Tetapi kata beliau hafizahullah taala, Ustadz Nizar Saad Jabal LCMPD hafizahullah taala, para ulama membuat pembagian pembahasan waris ini terpisah dari bagian ilmu fikih. Tetapi ilmu waris sendiri itu bagian dari ilmu fikih. Dan beliau menyebutkan di bab yang pertama ini tentang penyebutan ilmu waris. Sebagian ulama menyebutnya dengan ilmu faraid, sebagian ulama lain menyebutnya dengan ilmu mawaris. Ada juga yang menyebutnya dengan at-tarikah, yaitu harta peninggalan dari si mayit. Kemudian beliau hafizahullah taala membawakan pengertian yang dibawakan oleh Syekh Dr. Shalih Fauzan Al-Fauzan dalam kitab At-Tahqiqat Al-Mardiyah, pengertian tentang ilmu waris. Di situ disebutkan ilmu yang membahas tentang siapa yang mendapatkan waris dan siapa yang tidak mendapatkan harta waris, serta bagian masing-masing. Dari pengertian ini, ilmu waris dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, memahami siapa yang mendapatkan warisan dan siapa yang tidak mendapatkan waris. Dan yang kedua, yaitu mengetahui bagian masing-masing dari mereka yang mendapatkan warisan tersebut. Ini yang disebut dengan ilmu hisab dalam perhitungan ilmu waris. Adapun yang bagian pertama ini bagian pengantar ilmu yang harus difahami sebagai langkah awal sebelum memasuki tahap perhitungan warisan. Penamaan ilmu ini dengan ilmu faraid berdasarkan firman Allah pada akhir ayat yang ke-7 dari surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun
walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw katsur nasiban mafruḍa. Artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah menetapkan bagian-bagian dari ahli waris tersebut. Ini bab yang pertama tentang deskripsi pengertian ilmu waris. Bab yang kedua, beliau Hafizul Ta'ala Ustadz Nizar menyebutkan tentang urgensi atau keutamaan ilmu waris. Dan di bab yang kedua ini dikaji menjadi beberapa subbab. Beliau membagi menjadi 4 subbab. Yang pertama, Allah sendiri yang membaginya. Kemudian beliau membawakan perkataan Syekh Shalih Fauzan dalam kitab At-Tahqiqat Al-Mardiyah. Di antara perkataan Syekh Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dalam kitab tersebut disebutkan dalil akan urgensi ilmu ini bersumber dari Alkitab, Al-Quran yang penuh dengan kemuliaan. Al-Quran menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengurus sendiri perhitungan bagian-bagian yang telah ditentukan dan tidak menyerahkan hal itu kepada malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya, atau kepada nabi yang diutuskan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan hak setiap ahli waris, setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, seperenam, dan kemudian diperinci. Hal ini berbeda dengan hukum-hukum lainnya seperti sholat, zakat, dan lainnya. Dalil tentang itu bersifat global. Jadi tentang waris sendiri, Allah Subhanahu wa ta'ala yang membagi langsung kepada orang-orang yang mendapatkan warisan, yang berhak mendapatkan warisan itu, bukan dari hadis-hadis Nabi SAW, supaya orang-orang tidak menganggap itu mah buatan Muhammad SAW. Tidak, tapi ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang langsung memberikan rinciannya. Ada yang dapat setengah, ada yang dapat seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, seperenam, dan seterusnya ya. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang merinci hal itu. Kemudian yang kedua, subbab yang kedua, antara janji dan ancaman. Kemudian beliau Ustadz Nizar membawakan kembali perkataan Syekh Fauzan dalam kitab At-Tahqiqat Al-Mardiyah. Hafizahullah ta'ala mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan beberapa ayat dalam surat An-Nisa menjelaskan bagian-bagian warisan dan menyebut bagian-bagian ini dengan hukum-hukum. Lalu berjanji bagi siapa saja yang mentaatinya dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan itu, maka Allah menjanjikan dengan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam bagi siapa saja yang melampaui batas pada hukum-hukum itu, artinya tidak mau mengikuti hukum yang telah Allah tetapkan berkaitan tentang warisan, maka dia menambahkan atau mengurangi yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tetapkan, atau menghalangi mereka yang berhak mendapatkan warisan tersebut, maka mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan neraka dan azab yang menghinakan. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 13, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tilka hududullah. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagian-bagian ahli waris, Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang ke-13 mengatakan tilka hududullah, itulah batasan-batasan hukum Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan masuk ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Wa zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar, yang agung. Ini bagi yang taat kepada Allah dan Rasulnya dalam pembagian harta waris. Tidak membagi langsung dibagi rata gitu ya, yang mereka anggap itu adalah adil. Udah bagi rata aja. Adil menurut kita belum tentu adil menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala membagi langsung rincian-rinciannya jelas ya. Nah, siapa saja yang mengikuti hukum Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut yang disebutkan dalam Al-Qur'an tentang masalah warisan ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan
surga dan masuk ke dalamnya, kekal di dalamnya selama-lamanya. Tetapi siapa saja yang tidak mau mengikuti aturan Allah dalam pembagian warisan ini, Allah Subhanahu wa taala ancam di dalam surat An-Nisa ayat 14, ayat setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Dan siapa saja yang durhaka, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau mengikuti aturan Allah dalam pembagian harta waris, serta melanggar batasan hukum-hukum Allah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya selama-lamanya dan akan mendapatkan azab yang menghinakan. Walahu azabum muhin, dia akan mendapatkan azab yang menghinakan. Al-Imam Ibnu Katsir mengomentari tentang kedua ayat di atas. Kata Ustadz Nizar membawakan atau menukil tafsir Al-Quran Al-Azim, yaitu tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir mengomentari kedua ayat di atas dengan mengatakan, inilah bagian-bagian dan ketentuan yang telah Allah tetapkan bagi orang-orang yang berhak mendapatkan warisan sesuai dengan kedekatannya dari mayit, kebutuhan mereka atasnya, dan merasa ditinggal dengan wafatnya. Inilah hukum Allah, jangan melampaui batas atasnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu." Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya dalam hukum-hukum ini, maka sebagian ahli waris tidak melakukan penambahan dan tidak pula mengurangi bagian yang lain dengan sebuah tipu muslihat lah, dengan makar lah, dengan apalah gitu ya. Tetapi membiarkan mereka berada di atas hukum Allah dan ketentuannya serta pembagiannya. Dan siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar batasan-batasan hukum Allah, niscaya dia akan masuk ke dalam api neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya dan mendapatkan azab yang menghinakan. Kenapa diberikan ancaman seperti itu? Karena dia merubah hukum Allah. Dia merubah hukum Allah dan menentang. Sudah dikasih tahu ini pembagiannya nih sesuai dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah membaginya. Dia malah menentang, "Oh enggak, saya mau bagi sesuai dengan bagi rata, bagi adil." Subhanallah. Dia menentang hukum Allah dan tidak ridho atas pembagian Allah Subhanahu wa taala dan hukum Allah. Oleh karena itu Allah balas dengan azab yang menghinakan dan kekal di dalamnya. Wal iyazubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian yang ketiga, subbab yang ketiga adalah para ulama sangat memperhatikan ilmu ini. Ya, kemudian Ustadz Nizar membawakan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seraya mengatakan, "Ta'allamul fara'idha fa innaha min dinikum." Pelajarilah ilmu faraid karena ia bagian dari agama kalian. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi nomor 2893. Dan juga membawakan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ta'allamul Qur'an wal faraid fa innahu yushiku an yaftaqira rajulu ila ilmin kana ya'lamuhu aw yabqa fi qaumin la ya'lamun." Pelajarilah Al-Qur'an dan ilmu faraid, kata Abdul bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, karena seseorang akan membutuhkan suatu ilmu yang dahulu diketahui atau berada dalam suatu kaum yang tidak mengetahuinya. Ya, bisa jadi kita akan ditanya, "Ustadz, bagaimana sih pembagian hukum ini, waris ini, si fulan dapat berapa, si fulan dapat berapa?" Kalau kita nggak tahu gimana jawabnya? Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, jangan sok tahu. Ya, tanya kepada yang lebih paham, baca, pelajari dan seterusnya ya. Sahabat Abu Musa al-Asy'ari juga mengatakan, "Man alimal Qur'an walam ya'lamil faraid fa inna mathalahu mathalul burnus la wajhalahu aw laysa lahu wajhun." Kata sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi nomor 1887, Siapa saja yang mempelajari Al-Quran, man alimal Quran walam ya'lamil faraid, tetapi dia tidak mempelajari ilmu faraid, ilmu waris, fa inna masalahu, maka perumpamaan dia seperti burnus, la wajhalahu, yang tidak ada wajahnya, aw laisa lahu wajhun, atau memang dia tidak punya wajah. Iya. Dan masih banyak lagi kata Ustadz Nizar hafizahullah ta'ala, nukilan dari para sahabat yang mengajak kaum muslimin untuk mempelajari ilmu yang mulia ini. Bahkan
Mereka sampai mengatakan siapa saja yang mempelajari Al-Quran tetapi tidak mempelajari ilmu ini ibarat orang yang tidak punya wajah. Orang yang tidak punya wajah ini merupakan penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak para ulama yang datang setelah generasi sahabat dan tabi'in yang menulis ilmu ini dalam kitab-kitab yang terpisah dari ilmu fikih. Baik mereka menulisnya dalam kitab yang kecil maupun yang besar. Dan ada pula yang menyajikan ilmu ini dalam bentuk bait-bait syair agar umat mudah menghafalnya. Hal ini menunjukkan perhatian para ulama, yang perhatian yang begitu besar tentang ilmu ini. Karena ilmu ini, kata Ustadz Nizar, berkaitan dengan harta yang menjadi titik utama munculnya fitnah dan hawa nafsu, dan menjadi sebab seorang terjauh dari hukum Allah. Iya benar ya, gara-gara harta waris, subhanallah, dua orang yang bersaudara bisa saling memusuhi. Nah, saudara bisa saling memusuhi gara-gara apa? Warisan. UUD, ujung-ujungnya duit. Gara-gara fulus, kan begitu. Gara-gara uang, gara-gara harta, gara-gara dunia. Ini hubungan kekeluargaan bisa jadi retak. Bisa jadi apa? Bisa jadi saling bermusuhan satu dengan yang lain. Waliyahzubillah. Gara-gara apa? Harta. Oleh karena itu kita wajib mengetahui tentang hal ini agar tidak terkena fitnah ya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian subbab yang keempat, harta itu fitnah dan sumber keributan. Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan ya. Banyak ayat-ayat Al-Quran, kata Ustaz Nizar hafizahullah ta'ala, dan hadis-hadis sahih yang menjelaskan bahwa harta dan keturunan itu fitnah, bisa menjadi sebab datangnya keburukan jika yang bersangkutan tidak berpegang teguh dengan wahyu Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang terbesit di benak kita semua ketika mendengar apa yang disebutkan dengan warisan. Ini orang dapat warisan, mindsetnya langsung tersetting, dapat uang banyak nih, kan begitu. Padahal mah belum tentu, karena harta waris itu kan dibagi-bagi menurut ahli warisnya, nggak dipegang semua oleh dia, kan begitu. Sehingga sebuah keributan pun mulai muncul, titik muncul sebuah keributan di antara saudara gara-gara itu, fitnah berupa harta. Kemudian kata Ustadz Nizar hafizahullah ta'ala, sungguh harta warisan memiliki sebuah kekuatan yang begitu besar. Dia mampu memalingkan dan menjauhkan siapapun yang berkaitan dengannya dari jalan Allah. Tentu ini tidak berlaku umum. Hanya hamba Allah yang beriman dan berpegang teguh dengan tali Allah, Al-Quran dan petunjuk Nabi SAW saja yang tidak bisa disentuh kekuatan buruk dari harta itu. Harta waris menjadikan anak tidak kenal lagi dengan orang tuanya. Orang tua juga tidak kenal lagi yang namanya anak saudara. Saudara jadi buta bahwa dia bagian dari saudara kandung lainnya. Harta warisan mampu menutup mata hatinya demi satu tujuan, yaitu menguasai dan menikmati harta itu, subhanallah. Dan ini benar dan wakil terjadi gara-gara warisan terjadi permusuhan. Tali silaturahim yang dirajut selama ini berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya bisa putus. Lalu bagaimana caranya agar keutuhan keluarga terus terjaga, bukan di dunia saja, bahkan sampai ke surga? Bagaimana caranya agar keluarga terbebas dari azab dan bencana karena warisan ini? Bagaimana caranya agar keluarga tidak memakan harta haram? Bahkan banyak pula sampai berakhir di meja pengadilan, bahkan berakhir dengan pembunuhan. Wal-iyazubillah. Gara-gara apa? Harta warisan. Oleh karena itu, saudaraku rahimanallahu ajmain, perhatikan masalah ini ya. Inilah pentingnya kita kembali kepada hukum Allah. Beliau melanjutkan, hafizahullah ta'ala, Ustadz Nizar, Allah yang telah memberikan rizki, Allah yang telah membagi rizki, Allah yang mencabut nyawa seorang yang memiliki harta, lalu Allah juga yang membagi kembali harta itu kepada mereka yang telah ditentukan. Ingat, Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna kebaikan dan keindahannya. Semua perbuatan Allah didasarkan atas kesempurnaan, kemuliaan, keagungan, dan kebaikan nama dan sifatnya. Intinya bahwasanya jangan bagikan harta warisan itu sesuai dengan hawa nafsu, tapi sesuai dengan apa? Sesuai dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Kemudian Ustadz Nizar membawakan nukilan Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya membuat sebuah bab
Itu bab mempelajari ilmu faraid. Lalu beliau Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan ucapan Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, pelajarilah ilmu faraid sebelum munculnya mereka yang berprasangka buruk. Itu mereka berbicara dengan prasangka-prasangka. Al-Imam Ibnu Hajar menukil ucapan Imam Ibnu Al-Munir. Imam Bukhari mengkhususkan ucapan Uqbah bin Amir karena ia memasukkan selain darinya, yaitu menghitung warisan bukan dari ketentuan Allah. Karena ilmu faraid itu berpijak pada ibadah dan terputusnya pandangan-pandangan pribadi, dan berpijak atas dasar prasangka itu tidak ada kriteria yang jelas di dalamnya. Disebutkan di dalam Fathul Bari. Ini bab yang kedua, itu tentang urgensi ilmu waris. Jadi insya Allah kita akan lanjutkan pada video selanjutnya, bab-bab yang akan datang ya, tentang dalil ilmu waris dan seterusnya. Insya Allah ta'ala pada video yang selanjutnya, bismillah, dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.